Beberapa bidan dari tim sukarelawan hari ini mendatangi sejumlah titik lokasi pengungsian korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Para bidan ini mencari ibu-ibu yang sedang hamil untuk diperiksa kesehatannya. Para bidan yang berasal dari Sulawesi Tengah ini mendatangi satu persatu lokasi pengungsian korban gempa di Mamuju. Salah satunya di pengungsian Stadion Manakara. Pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pemeriksaan tekanan darah dan memeriksa perkembangan janin dalam kandungan. Kepada bidan yang memeriksa, sejumlah ibu hamil mengeluhkan kondisi mereka yang sulit tidur selama berada di pengungsian. Pantauan terkini dari penanganan pasca gempa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Kompas TV, Hendra Bakti. Hendra, selamat siang. Bagaimana kondisi warga di pengungsian saat ini? Ini sudah sepekan dari kejadian gempa yang terjadi pada pekan lalu. Bagaimana kondisinya? 7 hari sudah para pengungsi mengungsi di Stadion Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat. Hingga saat ini masih ada sebagian besar di antara mereka yang tetap bertahan hingga saat ini. Berbicara mengenai kondisi para pengungsi saat ini, sebagian di antaranya sudah mengeluh terkait dengan kondisi kesehatan mereka. Ini direspon oleh tim medis dari beberapa provinsi yang menjadi relawan, termasuk juga dari Kodam 14 Hasanuddin Makassar yang terjun langsung ke lokasi tenda-tenda untuk memeriksakan kesehatan. Mereka mencari yang rentan terkena penyakit, diantaranya ibu hamil, anak-anak, lansia, dan remaja begitu ya. Seperti pagi tadi ada 3 orang bidan yang merupakan relawan dari Sulawesi Tengah mendatangi tenda-tenda pengungsian untuk kemudian memeriksakan kesehatan ibu-ibu hamil. Sebagian ibu hamil yang berada di pengungsian mengeluhkan beberapa gangguan kesehatan begitu atau beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan mereka, diantaranya mereka susah makan, susah tidur, dan juga masih merasakan trauma yang mendalam akan gempa yang mengguncang Mamuju, Sulawesi Barat. Dan selain ibu-ibu, anak-anak juga menjadi salah satu yang rentan terkena penyakit. Tercatat kami melihat di belakang kami ini posko kesehatan selalu saja didatangi oleh orang tua yang membawa anak-anaknya memeriksakan kesehatan mereka. Banyak di antara mereka yang kemudian mengeluhkan gatal dan juga diare. Secara umum di lokasi pengungsian ini para warga yang ada di sini terjamin makannya karena ada dapur umum yang kemudian menyiapkan beberapa makanan setiap harinya, termasuk juga kebutuhan air minum juga terpenuhi. Bahkan hari ini tim dapur umum yang merupakan relawan dari Dinas Sosial Sulawesi Tengah berganti personil. Baru saja ada 26 orang yang meninggalkan lokasi ini. Lambaian tangan masyarakat mengucapkan terima kasih karena telah membantu mereka ada di sini. Kemudian digantikan oleh personil tim dapur umum yang lainnya yang juga berasal dari Sulawesi Tengah. Yang baru saja lewat di belakang saya ini adalah tangki air dari Kementerian PUPR yang setiap harinya memasok air di lokasi pengungsian ini. Ada 2 tangki tiap hari yang kemudian saat ini selalu mengisi air dan menyediakan air di lokasi pengungsian ini atau sekitar 8.000 liter per hari. Selain Kementerian PUPR, kami juga melihat ada mobil tangki dari PMI yang ini melayani beberapa tenda-tenda yang di luar dari Stadion Manakara, di mana setiap warga mengumpulkan galon, kemudian baskom untuk menampung air yang disalurkan oleh pihak PMI dari Sulawesi Selatan. Askalis. Menjaga kesehatan para pengungsi ini tentu tugas utama. Nah, tapi kita tahu bahwa kondisi lokasi pengungsian ini cukup sulit ya, apalagi untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, bagaimana penanganan atau juga upaya agar pencegahan dan penekanan supaya penyebaran COVID-19 yang saat ini masih terjadi tidak bisa ditekan gitu di tempat pengungsian saat ini?
Berada di pengungsian bukanlah hal yang mudah yang dilakukan oleh para warga begitu ya. Begitu berat mereka menjalani hari-hari mereka yang berada di lokasi pengungsian ini 7 hari sudah. Bahkan di antara mereka yang harus berdesak-desakan di dalam sebuah tenda yang areanya tidak terlalu lebar sementara diisi beberapa orang anggota keluarga. Ini tentunya menjadi rentan bagi mereka untuk terserang atau mengidap atau terkena COVID-19. Dan sebenarnya di luar tenda yang ada di luar ini adalah tenda yang didirikan oleh warga masing-masing. Sementara tenda yang ada di dalam lebih representatif kami melihatnya karena ada beberapa tenda dari Kementerian Sosial, tenda besar, masing-masing tenda di dalamnya dibagi menjadi 10 sekat atau 10 bilik begitu ya. Ada sekat-sekat di dalam satu tenda. Sebenarnya ini lebih baik begitu untuk kemudian digunakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun jumlah tenda ini tidak mencukupi, ada juga yang kemudian tidak mau masuk ke dalam tenda ini karena begitu panas, karena berada di area terbuka sementara di luar dari stadion ini berada di bawah pepohonan. Dan itu tentunya menjadi rentan terkena COVID-19 walaupun beberapa relawan dan juga pihak TNI secara bergantian berkeliling ke lokasi pengungsian untuk membagi-bagikan masker. Namun tentunya diharapkan kesadaran warga lah yang paling utama untuk kemudian bisa bersama-sama mencegah penularan COVID-19 di lokasi pengungsian. Selain itu, ada juga program mental healing yang masih dilakukan oleh para relawan setiap harinya. Bergantian para relawan masuk ke lokasi ini untuk memberikan pemulihan trauma. Berbicara tentang pemulihan trauma, tidak hanya anak-anak, karena saya sempat berbincang dengan pria dewasa, orang tua, yang ternyata juga merasa sangat trauma dengan peristiwa gempa yang mengguncang Mamuju 6,2 magnitudo beberapa lalu. Untuk itu, peran dari para relawan untuk pemulihan trauma ini sangat penting. Untuk itu diharapkan ke depannya masih banyak lagi relawan yang kemudian melakukan trauma healing di tempat ini. Beberapa saat yang lalu juga ada dari pihak Dinas Kesehatan yang kemudian masuk ke lokasi ini melakukan penyemprotan disinfektan pembasmi lalat. Ini dilakukan untuk kemudian mencegah para pengungsi terserang penyakit dan juga ada alat berat yang sudah masuk dari Kementerian PUPR akan menggali atau membuat tempat sampah di dalam stadion dan nanti dijadikan lokasi warga yang menjadi pengungsi membuang sampah di tempat ini. Paskalis. Menangani secara fisik dan psikis tentu sekarang jadi fokus untuk pemulihan pengungsi yang saat ini ada di Mamuju. Terima kasih Andra Bakti melaporkan langsung dari pengungsian di Mamuju, Sulawesi Barat.